warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sandiaga SPDI selaku Kepala SMA Negeri 1 Kota. Saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, Dewan Guru, staf bidang tata usaha. Saya hormati Bapak Diryansyah selaku wali murid. Saya hormati Pak Dodi selaku calon dewan penggerak kecamatan dari Jawa Timur ini. Begitu juga siswa ya yang hadir. Pada kesempatan pertama ini saya mengajak kepada kita bersyukur hadir Allah Subhanahu wa taala dengan pasar di pagi yang cerah ini sudah bisa hadir di sini dalam rangka kita mengikuti acara melakukan identifikasi terhadap aset yang menjadi sumber daya kekuatan sekolah. Maka oleh karena itu pada pagi hari ini kami sengaja mengundang Bapak Kepala Sekolah, kemudian juga Bapak Ibu Dewan Guru, kemudian juga orang tua wali murid, kemudian juga siswa, karena ini akan menjadi dasar bagi kita semua berkolaborasi dalam rangka mencari mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki oleh sekolah sehingga sesuai dengan modul yang dipelajari dalam 3.2 bahwasanya berpikir kita adalah berpikir berbasis aset, sehingga dengan kita berpikir berbasis aset itu akan menjadi kekuatan bagi kita. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, berdasarkan modul yang dipelajari dalam 3.2, maka identifikasi aset yang akan kita bahas ini yang pertama adalah ada 7 modal. Yang pertama modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga adalah modal politik, yang keempat adalah modal agama dan kebudayaan, dan yang kelima itu adalah modal fisik, dan yang keenam modal lingkungan atau alam, dan yang ketujuh adalah modal finansial. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mengidentifikasi satu persatu aset yang dimiliki oleh sekolah ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengarahan petunjuk dari Bapak Kepala Sekolah terkait dengan identifikasi aset yang dimiliki oleh sekolah ini. Pada Bapak Sandiaga SPDI dipersilakan. Identifikasi aset yang ada di sekolah ini merupakan sumber daya. Kita tahu bahwa sumber daya itu banyak sekali. Ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia. Jadi kalau di sekolah ini terutama sumber daya manusia. Sumber daya manusia tentunya ada guru, ada siswa, ada tenaga pendidikan, ada orang tua wali, dan masyarakat sekitar. Kalau sumber daya manusia, kalau sumber daya alam antara lain lingkungan sekolah, taman sekolah, lingkungan sekolah, halaman sekolah, dan lain-lain. Nah, bahwa aset itu ada yang bergerak, ada yang tidak bergerak. Kalau yang bergerak antara lain seperti kendaraan. Kita tahu bahwa itu ada kendaraan yang tidak bergerak, merupakan fisik bangunan, mulai dari luar pagar sampai di jalan yang berada di depan sekolah. Itu tadi. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan pengarahan terkait dengan program kita melakukan kolaborasi di sini, melibatkan stakeholder yang ada di sekolah ini untuk menentukan identifikasi aset apa saja yang dimiliki oleh sekolah. Baik Bapak Ibu, agar ini menjadi inspirasi, maka untuk dari 7 aset ini kita akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu di sini untuk sama-sama kita mengidentifikasi aset apa saja yang dimiliki oleh sekolah. Yang pertama ini modal manusia. Modal manusia, kami persilakan dulu mungkin dari Bapak Kepala Sekolah menyampaikan terkait modal manusia yang dimiliki oleh sekolah kita ini. Ya, jadi bisa disebut sekolah itu kalau terdiri dari beberapa aset, beberapa sumber daya. Jadi kalau yang namanya sekolah itu lain ada
ada yang namanya manusianya itu mulai dari guru, siswanya, itu kalau sekolah. Yang kedua bangunan fisiknya, dan ada orang tua, wali, siswa, dan ada prosesnya, itu baru bisa dikatakan sekolah. Karena itu kita mengidentifikasi yang namanya sekolah, Pak ya. Nah, kalau di dalam sekolah itu ada yang namanya modal aset berupa manusia tadi, antara lain tadi guru, ataupun ada di atas gurunya ada pengawas pembina dulu biasanya. Ada struktur kalau dari dinas pendidikan itu mulai dari provinsi sampai ke provinsi, ada pengawasnya, ada pengawas pembinanya, ada gurunya, ada kepala sekolahnya, ada siswanya, ada orang tua siswa, dan ada komite sekolah, itu sumber daya manusia. Dan semuanya itu merupakan satu kesatuan, tidak bisa berdiri sendiri. Saya kira itu mengenai sumber daya manusia. Dengan sekolah itu bahwa utamakan itu sumber daya manusia itu pusat yang mau dimajukan, mau kita kaji, kita kembangkan itu adalah peserta didiknya atau muridnya. Nah itulah tujuan dari adanya sekolah itu. Dan yang lain tadi saya sebutkan modal manusia. Terima kasih Pak. Baik sekali yang sudah Bapak sampaikan tadi. Isi dicatat ya, setelah kebetulan dicatat apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke modal berikutnya. Kita lanjut ke modal sosial. Ini Pak Ari ingin sosial. Oke, Bapak Ibu. Jadi dari 7 aset yang kita miliki di sekolah ini, yang pertama tadi modal manusia, kemudian ini kita bahas modal sosial. Ada Bapak Ibu yang mempunyai ide modal sosial itu kira-kira apa? Bu Leti? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan Pak, untuk modal sosial mungkin yang sudah ada di SMA kita, di sekolah kita itu seperti organisasi kesiswaan Pak. Kalau di SMA kita ini ada OSIS, Pramuka, terus kemudian Paskib, ada juga UKS Pak. Tujuannya di sini untuk melatih jiwa kepemimpinan dan juga profil pelajar Pancasila. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua ada MGM dan komunitas praktisi. Di sini dalam bentuk forum diskusi dan juga kolaborasi pembelajaran guru. Selanjutnya ada lagi PGRI, IPI, forum komunikasi pendidikan yang berpihak pada guru. Dan yang terakhir itu wali murid atau orang tua murid. Terima kasih Bu Leti, sangat bagus ya. Jadi modal manusia itu ada beberapa. Yang pertama modal di sekolah kita ada OSIS, ada Pramuka, ada UKS. Jadi untuk melatih kepemimpinan siswa. Kemudian untuk guru sendiri ada MGMP, artinya musyawarah guru mata pelajaran, misal bahasa Inggris sesama bahasa Inggris maupun geografi dan geologi, Pak ya. Kemudian di sini juga ada persatuan, misalnya mulai di sini PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, ada juga IGI, Ikatan Guru Indonesia, dan adanya ormas lain. Itu modal sosial. Kemudian modal yang ketiga, modal politik. Kira-kira apa aja? Bisa disampaikan kira-kira modal politik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk modal politik dalam hal ini yang dapat kami sampaikan bahwa di sekolah ini mempunyai beberapa stakeholder untuk mendukung kelancaran dan pembangunan di sekolah kita ini. Yang pertama yang kita sebut dengan kepala sekolah. Dalam hal ini kepala sekolah berfungsi sebagai manajer yang mengelola sekolah ini untuk membawa sekolah ini lebih baik di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua ada yang namanya komite, yaitu orang tua murid yang dalam hal ini sangat berperan untuk mendukung daripada program yang telah
direncanakan oleh pihak sekolah. Kemudian yang tidak kalah penting juga ada tenaga kesehatan dan tenaga keamanan yang terdiri dari dokter, bidan, perawat atau penyuluh kesehatan. Sedangkan dari keamanan bisa dari polsek dan koramil. Nah, dari keempat faktor yang dapat mendukung dari bidang politik ini sangat berperan aktif akan menjadi sekolah yang unggul yang dapat kita banggakan, menjadi sekolah rujukan dari sekolah-sekolah yang lain, terutama tingkat SMP yang ada di Golkar ini. Dan kita berharap ke depan tidak menutup lagi di tingkat provinsi. Nah, ini sudah banyak Pak, sudah banyak perkembangan kemajuan sekolah kita ini, terutama dari hal-hal yang bersifat ekstrakurikuler. Kita beberapa kali unggul Pak di tingkat provinsi, selalu juara 1, juara 2, dan ini suatu kebanggaan bagi kita. Itu yang dapat kami sampaikan Pak. Terima kasih. Kemudian ada komite wakil siswa ini juga mendukung program sekolah. Dan yang ketiga tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan di sini contohnya itu mereka dari puskesmas, dari pihak puskes melakukan sosialisasi, misalnya kemarin itu tentang kesehatan remaja, tentang polsek yang kemarin terakhir itu masalah narkoba dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Yuanda untuk modal yang keempat, modal agama dan kebudayaan. Kami persilakan untuk Pak. Baik, terima kasih Pak Yudi. Lalu kita lanjutkan, kita akan melakukan identifikasi lagi model agama dan model kebudayaan yang bisa kita identifikasi di sekolah kita. Bapak Ibu mempunyai ide model agama dan kebudayaan ini? Siapa? Siapa yang ada yang ide model agama dan kebudayaan? Pak Jana? Boleh. Pak Jana punya ide ya? Boleh. Mantap Pak Jana. Silakan Pak Jana. Baik, terima kasih. Untuk modal agama dan kebudayaan ini, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di sekolah kita SMA Negeri 1 Golkar ini mempunyai beberapa organisasi yang dapat menunjang kegiatan ekstrakurikuler ini, seperti kegiatan tiap-tiap hari Jumat itu Pak, diadakan pembacaan Yasin, tahlil, dan latihan marawis. Kemudian melalui Rohis juga ini sudah berjalan dengan baik, yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan hari-hari besar Pak, seperti hari besar Islam. Kemudian juga yang tidak kalah penting dari kegiatan peringatan hari besar ini itu menambah hasanah kebinekaan dan cinta tanah air. Kemudian yang berikutnya, SMA Negeri 1 Golkar itu mengembangkan beberapa tari yang diambil ya dari daerah Golkar ini, dan itu dijadikan sebagai penambah semangat daripada SMA ini untuk cinta pada seni. Itu Pak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Pak Yonda, ide-idenya sangat brilian ya. Jadi tadi karena kita sekolah ada organisasi ekstrakurikuler ya Pak Yonda ya, ada ROIS ya. Karena ROIS itu sebagai organisasi menginisiasi memulainya terjadinya kegiatan-kegiatan hari Jumat untuk yasinan dan kegiatan yang lainnya. Kemudian juga dengan adanya ROIS ini dapat melaksanakan kegiatan hari besar Islam, dan juga kita ada di organisasi seni. Terima kasih Pak Yonda. Kita lanjut ke model fisik. Apa saja model fisik yang ada di sekolah kita ini? Bapak Ibu yang mempunyai ide model fisik apa saja yang ada di sekolah kita? Baiklah Pak Andi, model fisik yang ada di sekolah ini ada ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang komputer, ruang laboratorium, ruang perpustakaan, musola, lapangan sekolah, toilet, sumur bor, dan mesin. Dan sarana penunjang pembelajaran itu ada infocus atau speaker dan
dan bahan laboratorium, alat olahraga, kendaraan dinas, listrik, dan akses internet untuk support sinyal, Pak. Mungkin itu saja, Pak. Jadi banyak sekali ya modal fisik yang sudah dimiliki oleh sekolah kita ini, mulai dari kantor, kelas ya, laboratorium, perpustakaan, atau itu rumah dinas sekolah ya, musola, kendaraan dinas dan sebagainya. Jadi memang banyak sekali modal fisik ini yang menjadi modal sekolah kita. Berikutnya modal untuk lingkungan alam dan finansial di kemarin ini ke Pak Dodi. Terima kasih Pak. Jadi saya ingin melanjutkan, Bapak Ibu yang tahu atau bisa mengidentifikasi modal lingkungan yang keenam, modal lingkungan atau alam yang ada di sekolah. Mulai murid nih. Mulai murid. Nah, coba awali murid. Murid dulu. Baik, terima kasih Bapak Dodi dan Pak Guna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu dan Guru. Baik, mengenai aset atau modal yang dimiliki sekolah yang berkaitan dengan lingkungan atau alam yang bisa kita identifikasi. Setidaknya yang pertama kami melihat sekolah sudah mempunyai taman yang digunakan sebagai usaha menciptakan lingkungan yang asri di sekolah. Kemudian yang kedua, adanya lahan tidur ini bisa digunakan sebagai usaha melatih siswa bercocok tanam. Kemudian modal alam udara yang bersih yang ada di sekolah ini karena berada di pedesaan, mungkin ini bisa menjadi aset juga, membuat baik guru maupun siswa itu menjadi betah berada di sekolah. Kemudian yang keempat, adanya kebun nanas atau kebun karet milik masyarakat. Yang kelima, pohon bambu yang bisa digunakan sebagai anyaman bakul dan lain-lain. Lalu yang keenam, ada sungai dan empang yang bisa dimanfaatkan sebagai ekowisata dan penelitian. Dan satu lagi yang terakhir, yang ketujuh, akses sekolah yang kebetulan berada di pinggir jalan kabupaten. Dan ini tentunya sangat mempermudah baik bagi guru maupun bagi siswa yang bersekolah di sekolah ini. Mungkin itu saja Pak Dodi. Mantap sekali ya. Terima kasih Pak Wir sebagai wali siswa dari SMA Negeri 1 Lukar. Jadi ada beberapa modal lingkungan yang ada di lingkungan alam yang ada di sekolah kita. Ya. Yang pertama ada taman. Kita ketahui banyak taman, ada pohon mangga, kelengkeng dan lain sebagainya. Kemudian ada lahan tidur. Jadi sekolah kita ini kurang lebih 2 hektar. Jadi ini baru dimanfaatkan kurang lebih 1 hektar lah ya. Jadi itu bisa dimanfaatkan untuk siswa berkebun, misalnya tanaman biotik, tanaman-tanaman obat. Kemudian ada ya karena kita di hutan, di tengah hutan dikelilingi oleh pohon karet, pohon nanas, jadi udara kita bersih, jadi jauh dari perkotaan. Kemudian akses sekolah kita juga, walaupun di desa kita pinggir jalan, jadi mudah untuk akses untuk anak-anak berangkat sekolah. Oke, modal yang ketujuh Bapak Ibu dari aset yang kita miliki di sekolah yaitu aset modal finansial. Oke, ada yang tahu gimana caranya modal aset atau finansial kita? Mungkin para sekolah persilakan. Terima kasih Pak Dodi, Pak Wir, wali siswa. Hadir pada hari ini memenuhi undangan CGP Pak Andi dan Pak Dodi. Jadi modal finansial atau keuangan, karena kita ini sekolah negeri. Sekolah negeri itu tentunya dibiayai oleh pemerintah, negara. Kita tahu bahwa SMA Negeri 1 Lukar ini kita tidak memungut finansial itu dari siswa sebagai sumber utama dana sekolah. Kita mengandalkan hanya dalam bentuk bantuan pemerintah, yaitu dalam bentuk bantuan operasional sekolah, BOS, dan dalam bentuk program sekolah berkeadilan atau PSB yang dulunya program sekolah gratis. Itulah 2 sumber utama dan Nah, untuk yang honor sekolah ini sumber dananya mereka dari PSB ataupun dari BOS. Dan
Dan dana ada juga sumber dana lain kalau buku bantuan sifatnya tentatif Pak Andian, Pak Rudi, tentatif bisa dari wali orang tua siswa melalui rapat komite. Umpamanya sekolah kita kekurangan kursi, sedangkan kursi itu sangat dibutuhkan, dana lain tidak ada. Nah, itu bisa diadakan rapat dengan orang tua siswa. Bisa itu rutin setiap bulan. Kalau dulu kan ada dulu. Sesuai dengan aturan dari pemerintah, sekarang ini itu di stop dulu. Karena dalam bertanggung jawabannya pun itu harus dimasukkan di dalam laporan keuangan. Ada juga yang lain, sumber dana yang lain bisa CSR. Tapi CSR ini sekolah kita ini jauh, bukan masuk ring 1 di dalam tambang ataupun di daerah industri. Jadi susah dengan melakukan CSR. CSR itu sangat kecil sekali kemungkinan kita dapat. Dari kemarin ada tawaran terakhir karena sekolah kita ini merupakan sekolah yang ikut untuk inovasi, itu tingkat provinsi, ikut Bukit Asam Innovation Award juara 1. Nah, itu ditawarkan ada CSR. Itu baru diusahakan, baru diajukan dalam bentuk proposal. Apakah itu bisa didapatkan karena CSR-nya? Nah, kita belum tahu berapa dari pihak Bukit Asam. Itu saja ya. Mengenai pendanaannya. Terima kasih Pak. Jadi tepat sekali ya. Kalau modal finansial ini kepala sekolah yang menjawab. Ya. Yang pertama karena siswa ini tidak dipungut biaya, artinya sekolah ini mengandalkan dana pos, ya, APBN. Kemudian yang kedua itu PSB atau dulu PSG, program sekolah gratis, itu program dari APBD provinsi. Dan yang ketiga adalah untuk gaji PNS itu digaji oleh APBN, kemudian untuk honor itu digaji oleh dana PSG atau dana pos sendiri. Kemudian yang ketiga itu CSR, tapi di sini CSR sangat kecil karena kita bukan berada di ring 1 perusahaan Pak ya. Bukit Asam, BUMN. Oh iya. Dan yang terakhir itu adalah komite, dana komite, tapi sekarang itu harus dirapatkan karena ada aturan yang harus Sifat tentatif saja. iya, benar, Pak. Itu saja Pak. Sudah. Modal aset yang ada di sekolah. Terima kasih kami sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah memberikan ide pemikiran terhadap aset yang dimiliki oleh sekolah. Kita tadi sudah berhasil melakukan identifikasi terhadap 7 aset modal yang dimiliki oleh sekolah. Bahwasanya memang aset ini adalah modal kita untuk agar kita dapat lebih maju lagi. Dengan aset ini menjadi sumber daya bagi kita, menjadi kekuatan bagi kita, sehingga kita tidak lagi berpikir terhadap kekurangan. Dengan apa yang sudah kita miliki ini, sudah tentu ini harus kita maksimalkan, sehingga ini bisa meningkatkan kemajuan daripada sekolah kita. Maka sesuai dengan pembelajaran kita, ini disebut dengan pendekatan ABCD, aset, risk, community, pelaku. Jadi pengembangan aset berdasarkan aset yang sudah kita miliki. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir dalam rangka memenuhi undangan kami. Kita melakukan identifikasi, kita sudah berkolaborasi dari kepala sekolah, dari orang tua wali murid, dari murid, dan juga siswa, dan juga dari teman saya di GP yang akan. Kita dulu Pak Dodi, ya, kita akan terima kasih lagi. Selanjutnya dan ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya CGP Angkatan 8 Kabupaten Muara Enim, Pak Dodi Wijaya SPD, dan rekan saya Pak Andi Aguna SPD. Kami dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Muara Enim, SMA Negeri 1 Klekar. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu Guru karena telah hadir dalam undangan kami itu cara mengelola aset, jadi sumber daya. Jadi kemarin kita sudah mengidentifikasi aset-aset atau modal yang ada di sekolah kita. Hari ini kita
kita mengidentifikasi atau mungkin masalahnya dari cara mengelola sumber daya yang ada di sekolah kita. Untuk kata samanya untuk sekolah kami persilahkan Pak. Ya, terima kasih Pak Rudi. Hari ini kita pertemuan mengenai pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah, melanjutkan dari pertemuan kemarin aset yang ada di sekolah ini. Kita tahu bahwa sumber daya kemarin sudah saya sampaikan, sumber daya yang ada di sekolah ini secara garis besarnya itu ada sumber daya alam dan ada sumber daya manusia. Dua. Dan ada juga sumber daya yang berupa finansial. Sumber daya manusia kemarin sudah saya sampaikan bahwa itu ada yang namanya guru, ada pengawasnya, ada peserta didiknya, ada komite sekolah, dan ada orang tua sekolah. Semuanya itu bisa berjalan jika dikelola dengan baik. Artinya kalau sumber daya manusia tentu modal utamanya itu komunikasi. Komunikasi itu harus terjalin dengan baik, menggunakan bahasa yang baik, dan hasil yang diharapkan juga baik. Itu mengenai sumber daya manusia dari sekolah. Maksud ini melibatkan ada komite sekolah mendukung, tetap yang jadi perhatian utama itu harus terdidik, karena itu yang diharapkan nanti hasilnya baik sesuai dengan program yang dikaji atau dikembangkan oleh calon lulus gerak. Saya kira itu pembukaannya. Oke, terima kasih Bapak. Kemudian rela Bapak Ibu, yang pertama adalah modal manusia. Jadi yang kita bahas adalah cara mengelolanya. Bagaimana cara mengelolanya? Yang pertama adalah kalau kita manusia, yang jelas harus bekerja sama atau berkolaborasi dengan membangun komunikasi yang membuat kesepakatan tertentu berdasarkan latar belakang kebutuhan, keahlian, dan keprofesionalan. Ini ya modal manusianya yang cara mengelolanya. Kemudian kami lanjut untuk modal sosial nomor 2. Kami persilakan Pak Andi Aguna SPD untuk membahas cara mengelola sumber daya yang ada. Baik, terima kasih pada Pak Dodi yang sudah memimpin dalam diskusi kita pertama ini, dan sampaikan juga bahwasannya Bapak Ibu kami kemarin dengan wakil sarana prasarana itu juga sudah melakukan identifikasi langsung, pengecekan terhadap identifikasi aset-aset yang sudah kita miliki, terutama aset modal fisik. Nah, pada hari ini sesuai arahan dari Bapak Kepala Sekolah dan teman saya tadi, Pak Dodi, bahwasanya untuk bagaimana aset yang ada di sekolah ini dikelola secara baik, sehingga dengan pengelolaan itu bisa menghasilkan bagaimana sekolah ini bisa melaksanakan program-program ini. Tadi sudah disampaikan mengenai modal manusia. Yang kedua adalah modal sosial. Tentunya cara mengelolanya adalah mengajak dan melibatkan komunitas modal sosial untuk kepentingan guru, siswa, dan sekolah. Bagaimana kita tahu tadi, modal-modal sosial yang dimiliki oleh sekolah ini kita ajak dan kita libatkan. Kemudian berbagai peran daripada mereka itu, sehingga nanti semuanya berpihak pada murid dan guru dan sekolah. Kemudian bagaimana juga kita mengelola modal politik yang ada di sekolah kita. Yang pertama, rutin menjalin silaturahmi dan komunikasi di dalam agenda atau pertemuan tertentu untuk membicarakan atau membahas kebijakan-kebijakan yang berkaitan untuk kepentingan dan kemajuan sekolah. Misalnya tadi sudah disampaikan kemarin bahwa salah satunya adalah kepala sekolah, kemudian juga ada komite, kemudian juga ada anggota dewan. Jadi kita akan manfaatkan, kemudian juga puskes dan juga tenaga keamanan. Ini akan kita terus kita jalin silaturahmi. Berikutnya bagaimana kita mengelola modal agama dan kebudayaan yang sudah kita identifikasi kemarin. Kita akan membuat agenda-agenda khusus yang bertepatan dengan momentum Hari Besar Agama. Itu cara mengelolanya. Kemudian untuk modal fisik nanti lanjutkan dengan Pak Dodi.
Oke, terima kasih Pak Andi. Jadi modal fisik yang ada di SMA Negeri 1 Bekal kemarin kan kita sudah bahas, ada ruang kelas, ada ruang perpustakaan, ada ruang gedung kantor. Jadi di sini semuanya ada kepala sekolah, ada ruang TU dan ruang guru. Jadi di sini bagaimana caranya kita sebagai pengelola sekolah ini memanfaatkan aset yang ada. Contohnya laptop kita manfaatkan untuk siswa untuk supaya mereka bisa belajar dengan TIK atau komputer. Kemudian lab perpustakaan itu juga bagaimana caranya supaya siswa itu bisa memanfaatkan apa yang ada di perpustakaan, contohnya buku, bagaimana ada buku mata pelajaran, ada buku literasi yang lainnya. Kemudian itu modal fisik, modal lingkungan alam. Nah, di sekolah kita karena kita posisi di tengah hutan antara Desa Melati dan Desa Sebening Baru, kita ini banyak modal alam yang sesuai dengan fungsi dan kebutuhan prinsip yang ramah lingkungan. Contohnya kemarin kita telah bahas masalah karena ada lahan kosong itu bisa dimanfaatkan. Untuk Andi untuk membahas modal finansial. Ya, baik, untuk bagaimana kita mengelola sumber modal finansial dari sekolah kita, kemarin sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah, ada dana BOS, ada dana pendidikan, juga ada bantuan CSR. Jadi kita manfaatkan mengelolanya dengan mengalokasikan dana yang tersedia di sekolah tersebut sesuai petunjuk penggunaannya. Sehingga dan tidak hanya itu juga kita memperhatikan skala prioritas yang mana kebutuhan yang kita penuhi terlebih dahulu. Tentunya ini semua dilakukan harus berpijak pada nilai-nilai efektivitas dan efisiensi daripada penggunaan modal finansial tersebut. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan mengenai pengelolaan sumber daya 7 aset yang sudah kita inventarisasi kemarin. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan pada Bapak Kepala Sekolah, pada Bapak orang tua wali murid, Bapak Ibu Dewan Guru yang sudah hadir beserta murid yang dapat mengikuti acara dari kami. Sudah tutup Pak Dodi? Ya. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.